Orang Padang identik dengan Islam. Lalu bagaimana bisa para ulama dan santri berkolaborasi dengan kelompok komunis dalam sebuah pemberontakan? Mari kita bahas. Hola, ketemu lagi dengan saya Fikri di History Project. Sebelum masuk lebih jauh, saya ingin mempertegas bahwa Padang yang saya maksud adalah Minangkabau, orang-orang Minangkabau yang ada di Sumatera. Islam yang saya maksud adalah para ulama dan santri yang terlibat pemberontakan komunis di Sumatera sana pada 1927. Kemudian definisi dari peristiwa ini, saya ingin membuat sebuah definisi, menurut batasan juga. Ini kita membahas pemberontakan komunis pada 1927 di Minangkabau. Lebih tepatnya Sawah Lunto, lebih spesifiknya lagi di Silungkang. Saya tidak akan membahas secara spesifik, secara detail peristiwanya, karena peristiwa yang detail kalian bisa temukan di artikel ataupun video lain. Saya akan fokus kepada bagaimana kelompok komunis berkolaborasi dengan kelompok Islam di Sawah Lunto dalam melakukan sebuah pemberontakan kepada pemerintah kolonial Belanda. Baik, tapi tentu saya akan membuat sebuah deskripsi singkat. Bermula dari konferensi PKI di Prambanan pada Desember 1925 yang sepakat ingin melakukan pemberontakan di Hindia Belanda, khususnya di wilayah Jawa dan juga wilayah Sumatera. Pemerintah kolonial bisa mencium gelagat tersebut dan melakukan penangkapan kepada beberapa tokoh PKI di Jawa maupun di Sumatera. Meskipun demikian, tetap dilakukan pemberontakan kelompok komunis di Jawa dan juga di Sumatera, seperti di Batavia, di Semarang, di Banten, dan juga di beberapa wilayah di Sumatera. Beberapa pemberontakan tersebut gagal. Ini yang membuat rencana pemberontakan PKI di Minangkabau ini terpecah. Dua wilayah seperti di Padang Panjang dan juga di Kota Padang itu mengurungkan niatnya untuk melakukan pemberontakan. Tapi di Sawah Lunto, di Silungkang, pemberontakan tetap dilakukan. Hasilnya bisa diketahui, seperti yang terjadi di Batavia dan juga di Banten. Gagal. Singkatnya, peristiwa pemberontakan komunis di Silungkang seperti itu. Kita akan masuk ke fokus pembahasan bagaimana kelompok Islam dan kelompok komunis berkolaborasi dalam pemberontakan tersebut. Saya melihat ada dua alasan. Pertama, dari segi ideologis. Yang kedua, dari segi praktis. Dari segi ideologis, ada kesamaan antara Marxis, ideologi Marxis ya, atau komunis, dengan Islam, yaitu ingin mengusir penjajah, ingin mengusir Belanda. Kolonialisme dianggap representasi dari kapitalis, musuh dari kelompok kiri, kelompok komunis, kelompok Marxis gitu. Dan kelompok Islam juga melihat penjajahan ini harus dikenyahkan dari tanah air mereka. Kita bisa lihat dari pernyataan atau perspektif beberapa tokoh komunis di sana, di Minangkabau. Pertama ada Haji Datuk Batuah. Ini adalah orang yang dianggap awal menyebarkan komunisme di Minangkabau. Dia melihat bahwa komunisme itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Haji Datuk Batuah ini banyak
mendapat pengaruh dari Haji Misbah di Jawa. Haji Misbah adalah tokoh yang saya sampaikan di video sebelumnya. Kemudian ada satu lagi tokoh, Tan Malaka. Tan Malaka menyatakan dirinya sebagai seorang komunis, tapi di hadapan Tuhan dia adalah seorang Muslim. Artinya dari perspektif Tan Malaka, tokoh komunis di Minangkabau, tidak ada kontradiksi antara komunisme dengan Islam. Oke, jadi dari perspektif ideologis gitu ya, ada banyak kesamaan menurut beberapa tokoh tadi. Kemudian dari segi praktis, komunisme dan Islam juga ketemu. Islam yang saya maksud di sini adalah kelompok Islam modern atau kelompok Islam modernis di Minangkabau yang tersingkir oleh kelompok Islam tradisional di sana. Kalau kita masih ingat Perang Paderi, itu berawal dari kelompok Islam modernis bersaing atau berkonflik dengan kelompok adat, ya, kelompok tradisional. Yang mana kita tahu akhirnya yang kelompok modernis ini kalah. Oke. Dan ini mereka melihat kelompok tradisional itu dekat dengan Belanda. Dan kelompok modernis ini melihat peluang untuk bekerja sama dengan kelompok komunis untuk bisa eksis, bisa naik panggung di Minangkabau. Dengan berkolaborasi dengan komunis, mengalahkan Belanda, mereka bisa naik panggung, naik level di Minangkabau. Oke. Dari sini bisa terlihat bahwa secara praktis komunis dengan Islam memiliki kepentingan yang sama. Mereka ketemu. Mereka ingin mengalahkan pemerintah kolonial dan naik level di Minangkabau. Sebagai informasi, saya baca di artikelnya Audrey Kehin yang membahas tentang pemberontakan komunis di Minangkabau. Dia bilang bahwa salah satu deal, salah satu kesepakatan antara kelompok komunis dan kelompok Islam adalah membuat sebuah kerajaan Islam di Sumatera. Kita jangan membahas konsepsi Indonesia dulu. Ini terjadi tahun 1927. Sumpah Pemuda yang dianggap sebagai embrio lahirnya bangsa Indonesia itu baru ada di 1928. Artinya konsepsi Indonesia ini masih dibilang belum ada. Oke. Jadi kelompok komunis dengan kelompok Islam di Minangkabau ketika melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial, salah satu dealnya menurut Audrey Kehin adalah kelak kalau menang ingin mendirikan sebuah kesultanan atau kerajaan Islam. Oke, itu dari sisi praktis. Setidaknya dua itu yang bisa saya sampaikan. Secara kesimpulan, ternyata menurut fakta sejarahnya kelompok Islam di Minangkabau dan kelompok komunis di Minangkabau itu bisa berkolaborasi dalam sebuah pemberontakan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Ya, itu saja dari saya. Kalau kalian memiliki opini yang berbeda, silakan drop komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Dislike saja kalau tidak suka, like dan share kalau kalian suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios.